Selamat sore, saya Dr. Firman Chandra, saya lawyer dan pemilik Fatur Travel. Ingat umroh, ingat Fatur, perjalanan Anda akan nyaman bersama Fatur. Kasus I dan W, nah kira-kira begitu. Saling melaporkan. W sebagai istri sahnya melaporkan dua-duanya, suami sahnya dan artis I, kira-kira begitu. Pasalnya pasti pasal perzinahan dan pasal pemalsuan perkawinan, kira-kira begitu. Dan mungkin sudah berproses, kira-kira berproses di sebuah aparat penegak hukum yang namanya kepolisian. Tiba-tiba artis I melaporkan suami sah dari W dengan pasal misalnya penipuan dan lain-lain. Apakah itu bisa? Ya bisa-bisa saja, itu hak. Artinya siapapun boleh melaporkan sepanjang merasa dirugikan, sepanjang menjadi korban, boleh melaporkan. Tapi efek yang terjadi saling melaporkan ini jadinya panjang. Masalah privasi menjadi masalah publik gitu. Sebenarnya hal-hal kayak begini masih bisa didiskusikan asal dengan kepala dingin. Artis I bersatulah dengan suami sahnya untuk diskusikan dengan istri sahnya yang mungkin memang secara hukum berhak gitu loh melaporkan tersebut. Tapi kenapa enggak ada sebuah mediasi yang dihadiri juga oleh para saksi di situ, baik dari orang tuanya I ataupun orang tuanya artis I. Dicari jalan keluarnya. Tidak selalu semua permasalahan hukum itu langsung ke aparat penegak hukum. Kan bisa lewat jalur mediasi, jalur silaturahmi. Supaya apa? Pertama, prosesnya lebih cepat. Kedua, tidak menjadi jejak digital bagi keturunannya, bahwa orang tuanya melakukan ini, melakukan itu, yang mungkin kita nggak tahu apakah secara hukum patut atau tidak, kan begitu. Misal kasus perzinahan itu kan harus ada alat bukti persenggamaan antara laki-laki dan perempuan, ada tidak gitu loh di video tersebut. Kalau nggak ada ya berarti tidak masuk pasal perzinahannya. Kemudian memalsukan, betul nggak sudah memalsukan? Misalnya ada perkawinan siri, ada nggak perkawinan sirihnya? Kalau memang ada, alat bukti perkawinan sirinya mana? Karena Indonesia menganut positivisme hukum. Artinya apa? Perkawinan itu harus dicatatkan ke lembaga. Kalau muslim berarti KUA, kalau non muslim berarti catatan sipil. Kalau di luar itu dianggap tidak ada perkawinan. Itulah Indonesia menganutnya di sana. Meskipun kita ada perkawinan secara agama gitu lah. Nah, tinggal solusinya sebenarnya cari tokoh masyarakat, cari orang yang bisa dipercaya oleh para pihak supaya permasalahan ini tidak panjang gitu lah. Selesaikanlah dengan non hukum biar lebih cepat dan tidak ada jejak digital untuk keturunan Anda. Artinya Inara melaporkan melaporkan Insano atas dugaan penipuan itu salah langkah atau gimana? Balik lagi, sah-sah saja melaporkan gitu lah. Tapi balik lagi, apakah nanti artis I itu tidak dilaporkan oleh I juga? Kan sama-sama nanti melaporkan, jadinya panjang gitu lah. Ada beberapa LP nanti. Ada beberapa LP yang akan muncul. Kenapa nggak tidak diselesaikan non litigasi dengan melalui yang namanya silaturahmi ataupun mediasi? Semestinya itu, tapi balik lagi itu hak gitu lah. Hak dari masing-masing merasa korban. Sepanjang alat buktinya ada, silakan saja. Karena polisi kan hanya menerima dan memanggil nanti. Penyidik tuh hanya menerima dan memanggil, baik saksi, pelapor, termasuk terlapor. Itu sah-sah saja. Artinya apakah artinya laporan artis I ini terhadap pengusaha I ini tidak begitu kuat, tidak bisa membuat pengusaha I ini di penjara atau gimana? Balik lagi, ini kan ancaman penipuan hanya 4 tahun.
Apalagi nanti di KUHP baru bisa-bisa 4 tahun tidak ada penjara kan begitu. Artinya sepanjang ada alat bukti kan bukan hanya LP saja, harus ada saksi yang menyatakan bahwa terbukti. Kemudian ada alat bukti lainnya, dokumen misalnya, dokumen penipuannya apa. Karena untuk mentersangkakan seseorang itu kan harus ada 2 alat bukti, dokumen, saksi, dan atau saksi ahli. Siap nggak alat buktinya untuk memenjarakan orang dengan pasal pidana penipuan tersebut? Kalau memang yakin, jalani. Kalau memang nggak yakin, kemungkinan besar tidak akan diproses di penyidikan karena alat buktinya kurang gitu. Nah, kenapa enggak mencari jalur lain yang namanya non litigasi seperti mediasi dan silaturahmi, itu yang paling penting sebenarnya. Terus untuk I sendiri berarti I cowok I ini maksud pengusaha ini bisa melaporkan atas dugaan apa berarti? Kalau akhirnya panjang, tapi dugaan saya sih tidak akan melaporkan. Kalaupun melaporkan berarti kan pencemaran nama baik kan, pasal 310 311. Peluangnya berarti. Jungto pasal 27 ayat 3 dan 45 ayat 3 Undang-Undang ITE-nya. Jadinya saling melaporkan, tapi kan akhirnya tidak produktif, menjadi kontraproduktif gitu loh, saling melaporkan. W melaporkan I melaporkan I. Nanti I ini melaporkan I juga. Jadi panjang proses hukum di litigasi kepolisian, jadinya panjang. Mau di Bareskrim, mau di Polda, mau di Polres, sama aja berproses. Tapi kuncinya dari kasus hukum ini pihak yang mana sih Om? Apakah pihak artis I atau perempuan W atau cowok I? Sebenarnya solusinya damai saja. Karena kalau dipaksakan terus-menerus jadinya ada jejak digital yang bisa dilihat oleh anak-anaknya sebenarnya. Dan keluarga. Kalau damai kan indah kan begitu. Solusinya adalah I dan I bersatu gitu. Tidak usah saling melaporkan. Dari sana gimana caranya supaya bisa mengambil hati dari W tersebut gitu lah. Karena memang hak secara hukum hak, karena masih sah kan. Nah, hal-hal lainnya silakan dibicarakan secara adat gitu lah. Tidak perlu apapun masuk LP permasalahan LP, apalagi LP terus menerus. Karena apa, LP pun berproses gitu lah. Mau selesai di penyidikan 3 bulan 1 tahun di kepolisian saja, belum kejaksaan, belum pengadilan tinggi, belum kasasi. Satu kasus bisa 5 tahun berproses. Nah, jejak digital itu yang akan dibaca oleh anak-anak Anda sebenarnya. Kali penutup Om, berarti apakah artinya ketiga pihak ini bisa masuk jeblos ya Om ya? Maksudnya dalam negara lain terseret kasus hukum? Sepanjang alat buktinya ada, polisi kan hanya bisa melihat alat buktinya apa, tindak pidana tersebut. Kalau ada, jalankan. Misalnya perzinahan, alat buktinya kan harus ada video, ada saksi. Videonya video apa gitu lah. Kalau video biasa ya nggak bisa, tapi kalau video hubungan suami istri, nah itu mungkin baru masuk pasal tersebut. Tapi kalau nggak ada, ya percuma juga pasal tersebut dipaksakan masuk gitu lah. Kemudian terkait penipuannya mana bukti penipuannya? Kemudian nanti I lagi melaporkan I artis tersebut, misalnya dengan pencemaran nama baik. Bukti pencemaran nama baiknya mana? Jadi berproses di aparat penegak hukum awal yang namanya kepolisian itu panjang gitu. Nah, apakah mau terus-menerus datang ke kantor polisi, dipanggil oleh penyidik, terus-menerus kehidupan di penegakan hukum gitu loh. Kenapa enggak mencari shortcut gitu loh dengan melakukan sebuah mekanisme yang namanya non litigasi, yaitu mediasi dan silaturahmi. Om, yang menarik ini sebenarnya kan W ini tuh punya bukti video diduga perzinahan yang dilakukan antara I dan I itu Om. Terus ya video tersebut entah ada dapat dari mana, apa ada isunya dari mantannya I, ada yang dari tahu dari mana. Tapi maksudnya pertanyaannya apakah
memegang video tersebut itu adalah hak dari W karena dia suami dari I, atau bagaimana Om? Dan seberapa powerful istri sah itu mempunyai hal-hal privasi dari suami sahnya, seperti halnya ya video diduga perzinahan itu. Video akan menjadi sebuah alat bukti asal betul-betul video ini itu terbukti. Kalau memang pasalnya perzinahan, di situ ada video-video terkait perzinahan. Perzinahan itu adalah barang siapa yang melakukan persenggamaan antara laki-laki yang memiliki pasangan dan perempuan yang memiliki pasangan dan atau tidak memiliki pasangan. Artinya bisa masuk pasal tersebut sepanjang video itu tidak disebarkan. Artinya video itu masih menjadi konsumsi penyidik gitu. Kalau disebarkan, penyebarnya yang kena malah terkait dengan menyebarkan konten-konten pornografi kan begitu. Ancamannya langsung masuk 5 tahunan. Nah tinggal video itu betul nggak ada alat bukti tadi. Kalau nggak ada percuma juga, perzinahannya nggak terbukti gitu. Kalau ada dan tidak disebarkan, ya itu bisa menjadi dasar. I dan I itu bisa masuk di situ dengan pasal perzinahan tadi. Tapi maksudnya kan yang jadi pertanyaan itu mau tuh dapat gue ini dapat dari siapa gitu. Masalah dapat dari siapa kan itu proses dari penyidikan. Nanti akan ditanya kan, apakah dapat dari A, apa dapat dari B. Sepanjang tidak disebarkan ke halayak umum, misalnya ke internet, ke sosial media, itu tidak delik pidananya nggak masuk. Kan konsumsi pribadi. Orang yang memiliki video-video yang aneh pun kalau untuk konsumsi pribadi kan bukan delik pidana di situ masuknya, karena dikonsumsi secara privacy gitu. Misalnya dari pihak A atau B yang dia dapatkan gitu. Iya nggak masalah mau dapat dari siapapun sepanjang hanya langsung misalnya tidak disebarkan lewat sosial media, hanya flash disk saja gitu, itu nggak masalah. Flash disk dengan flash disk kan. Artinya ngasihnya flash disk. Artinya kan tidak ada unsur disebarkan lewat saluran elektronik, baik internet ataupun apa. Mungkin copy dari mana, dari laptop atau dari HP, di-share lewat flash disk. Flash disknya langsung diberikan ke yang pelapor misalnya. Ya berarti tidak terkena deliknya. Yang merekam pun nggak kena. Ya kasus yang video porno artis kita kan banyak. Yang membuatnya kan nggak kena. Yang kena adalah barang siapa yang menyebarkan konten-konten yang mengandung unsur pornografi ke sosial media. Nah itu yang kenanya. Tapi untuk TKP-nya kan itu sebenarnya diduga ya di rumah I gitu. Apakah ini pemberi video ini bisa dikenakan pasal illegal access? Bisa-bisa aja, makanya balik lagi tadi. Ini kan belum tahu, penyidik ini belum tahu, atau mungkin sudah tahu, tapi di media yang belum muncul siapa yang memiliki akses tersebut gitu loh. Tapi balik lagi, sepanjang tidak disebarkan ke sebuah sosial media, deliknya nggak masuk gitu loh. Kalaupun illegal access, ya mungkin pasal itu yang dijadikan sebuah LP. Ya kalau memang betul merasa dirugikan dan ada alat buktinya bahwa illegal access, bikin LP-nya illegal access, jangan LP penipuan.